Shalom teman-teman Salam semuanya. semuanya. Masih ingat kan sama kita? Atau biar nggak lupa nih ya, perkenalan ulang deh. Gua Febrian, biasa dipanggil Yan. Dan ini teman gua. Ya, nama gue Renata yang biasa dipanggil Tata. Nah, sesuai dengan video sebelumnya nih, video podcast kali ini adalah video part 2 dan kita bakal bahas tentang kesehatan mental atau mental health bareng psikolog nih. Bener banget, Tak. Kali ini kita bahasanya akan lebih santai nih. Dan gue yakin banget sih, obrolan kita bisa relate banget nih sama teman-teman penonton semua. Iya Yan, iya pasti relate. Udah lah Yan, gak usah kelamaan deh. Gue udah gak sabar. Langsung aja gak sih kita ngobrol-ngobrol bareng psikolog klinis anak dan remaja kita yaitu Tante Michelle. Halo Tante, apa kabar nih hari ini? Baik. Tadi tuh kan kita udah bahas tentang kesehatan jasmani. Nah sekarang kita mau minta yang kita ngobrol-ngobrol aja lah Tan ya. Dari sisi kesehatan mental di masa COVID ini kan. Oke. Langsung aja aku nanya ya Tan ya, boleh ya Tan ya? Ya, boleh. Nah, menurut Tante ini nih, bagaimana sih pandemi ini tuh berpengaruh terhadap kesehatan mental masyarakat, khususnya remaja-remaja ya, model kita-kita gini gitu loh, Tan. Oke. Sebelumnya nih aku perlu perkenalan diri dulu kan berarti ya. Oh iya benar, hampir lupa ya. Oke, boleh. Iya. Silahkan Tante boleh Iya, berkenalan. jadi salam kenal, nama saya Teresia Michelle Elasandra atau biasa dipanggil dengan Michelle. Saya psikolog anak dan remaja. Untuk latar belakang pendidikannya, S1-nya dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya dan S2-nya mengambil pendidikan profesi psikologi klinis anak di Universitas Indonesia. Untuk saat ini memang kegiatannya berpraktik dan sejauh ini keahliannya memang di perkembangan anak dan remaja, di masalah emosi, masalah kecemasan, dan hubungan pengasuhan orang tua dan anak. Nah, mungkin hari ini kita diskusi yang santai aja kali ya, Tata dan Ian, terkait yang ini ya, dampak kesehatan mental, dampak pandemi terhadap kesehatan mental gitu ya. Kalau dibilang dampak nggak ya? Nah, kalau menurut Ian dan Tata sendiri, dampak nggak buat kalian? Pertanyaannya Tante balikin dulu. Kalau bagi saya sih buat mental ya agak berdampak dikit sih, Tan. Kayak stres gitu, kayak stres aja sih. Banyak tekanan juga di rumah kadang-kadang ya kan. Ya gitu, tugas juga itu buat tekanan juga. Iya, Tugas karena yang kan banyak. kita juga, ibaratnya kita kan di rumah terus, nggak bisa bersosialisasi sama yang lain, terus tuntutan buat tugas itu banyak banget, jadi kayak bisa dibilang under pressure gitu lah, Tan. Berarti kalian selama pandemi ini masih full sekolah online ya? Belum Kemarin datang ke sempat tempat? offline, Tan. Tadi kemarin tuh sempat offline, tapi karena Omicron katanya lagi berkembang lagi, jadi Naik kita ya? online lagi. Online lagi. Oke. Nah, seperti yang di-share sama Tata, sama Ian, itu sih sesuatu yang lumrah terjadi selama pandemi. Jadi, apakah pandemi berpengaruh kepada masyarakat luas? Tentunya iya, dan tentunya untuk remaja apalagi gitu. Kenapa sih berdampak ke kita manusia? Karena kondisi pandemi itu kan sesuatu yang belum pernah kita lewati sebelumnya ya. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya ada suatu hal tidak nyaman, misalnya bencana ataupun kejadian lain, tapi mungkin besarannya atau cakupan luasnya itu nggak sampai sebesar ini mungkin ya. Kalau dalam hidup Tante, mungkin dalam hidupnya Ian dan Tata juga seperti itu. Nah, pandemi itu kan sesuatu yang bisa dibilang efeknya bukan cuma negatif ke kesehatan fisik, tapi juga ke kesehatan mental. Kenapa sih? Karena satu, kita setiap hari, yang tadi kata Ian bilang, stres ya. Kita terus-terusan melihat sesuatu yang berita buruk, berita yang nggak enak, terus juga ada perubahan yang tadinya kita mungkin bebas kemana-mana, terus bisa sekolah biasa, ketemu teman, tiba-tiba karena ada pandemi kita dibatasi. Sesuatu yang tadinya biasa kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang ya sekolah itu ya harusnya datang ke sekolah, ketemu teman, ketemu guru, jadi berubah nih, jadi bergeser sangat jauh. Dulunya kan kita nggak pernah punya pikiran bahwa sekolah itu akan lewat Zoom, akan lewat laptop, terus kalau pergi kemana-mana mungkin kalau dulu kita pergi dari luar masih bisa tuh pulang tidur-tiduran santai-santai dulu. Sekarang harus cepet-cepet mandi, cepet-cepet ganti baju gitu. Jadi ada suatu perbedaan kebiasaan hidup yang tadinya kita nggak lakukan. Itu satu yang bikin gak nyaman. Yang kedua, karena pandemi itu banyak berita buruk, jadi kalau kita baca berita buruk kan pasti, walaupun mungkin itu nggak terjadi di dekat kita, atau mungkin ada terjadi di sekitar kita tapi nggak kena ke kita. Nah itu tuh bisa membuat diri kita jadi nggak nyaman. Kenapa? Ya kalau kita ngelihat di berita, wah ternyata penyakit ini bisa membuat efek kematian, efek jangka panjang, itu kan jadi membuat kita cemas. Sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pasti, itu pasti akan membuat orang jadi cemas dan takut gitu. Tapi itu wajar
wajar nggak sih? Wajar sih, wajar banget. Karena memang manusia itu diciptakan seperti itu. Ketika menghadapi ketidakpastian, ketika menghadapi sesuatu yang baru, pasti ada timbul rasa cemas. Itu efek yang normal sebenarnya. Kenapa sih kita butuh rasa cemas ya? Biar kita bisa berjaga-jaga juga. Makanya selama pandemi ini, beberapa orang bisa tetap survive nggak kena karena mungkin takut itu ya. Jadi takut kena, jadi dia jaga protokol kesehatan, dia kalau kemana-mana langsung mandi, pakai hand sanitizer gitu, pakai masker. Tapi kan hidup terus-menerus di rasa takut juga nggak enak ya. Maksudnya masa kita kayak apa-apa mau pergi keluar aja kayak aduh takut nanti kena ini, mau pergi ke misalnya jajan ke minimarket yang tadinya mungkin biasa bisa santai-santai aja, ini aduh jangan sampai deh ketemu, kalau ada yang batuk dikit langsung apaan tuh gitu, langsung deg-degan kan. Jadi itu dampaknya bukan cuma ke kesehatan fisik, juga ke kesehatan mental. Dan selama pandemi ini banyak laporan di mana remaja-remaja itu banyak yang mengalami suasana hati yang memburuk, jadi depresi, terus juga merasa cemas, merasa kesepian, paling banyak yang dikeluhkan. Dan karena kalian sekolah online tuh beda ya rasanya sama sekolah offline tatap muka, jadi level stresnya sudah sampai ke tahap yang sangat tinggi, sampai kalau kata orang ngomongnya burnout istilahnya. Jadi stres yang udah kayak nggak bisa kita kelola lagi, kayak kita udah kewalahan gitu. Akhirnya berdampak juga sama motivasi dalam belajar, motivasi mengerjakan tugas. Itu yang akhirnya dampaknya apa sih ya? Semua itu yang terjadi di diri kita. Stres, suasana hati yang memburuk, terus merasa cemas, terus motivasinya turun, merasa kesepian. Itu adalah dampak-dampak yang umum terjadi ketika pandemi ini berlangsung. Terus ini loh Tan, kan seperti yang tadi udah Tante bilang itu kan, jadi dampaknya itu kan kita ngerasa, ada yang ngerasa kesepian, burnout, stres, segala macamnya itu kan Tan. Apalagi kita kan remaja ini kan notabene-nya kan butuh untuk bersosialisasi secara langsung kan dengan teman-teman sebaya kita, teman-teman kita di sekolah, ngobrol langsung gitu kan. Itu gimana sih Tan caranya untuk mengatasi ya keadaan yang dalam tanda kutip buat kita ini sebenarnya kepaksa gitu loh Tan. Gimana sih cara kita untuk bisa tetap berdamai ya, jadinya berdamai dengan keadaan yang kayak gini. Terus gimana caranya supaya kita bisa mengelola emosi dan tingkat stres yang kita alami gitu kan. Jadi kalau dibilang remaja, mungkin karena Ian sama Tata kan masih ada di fase remaja ya. Remaja itu lumrah sekali ngerasa kesepian karena di usianya, di tahap perkembangan dalam teori psikologi memang kalian itu tugas perkembangannya atau kebutuhannya ya membangun interaksi sama teman sebaya gitu. Udah bukan fokus di dalam rumah lagi, bukan artinya keluarga nggak penting ya, masih penting, tapi kalian udah lebih fokus untuk aku membangun koneksi, membangun pertemanan sama teman sekolah aku, teman di sekitarku yang usianya kurang lebih sama gitu. Dan akan berpengaruh banget sama pembentukan identitas kalian, kepribadian kalian, terus cara pandang kalian. Nah, begitu pandemi kan artinya karena untuk mengurangi resiko penularan, kalian pasti jadi dibatasin. Mungkin di sini Ian sama Tata pasti udah sering diwanti-wanti sama orang tuanya ya, jangan keluar sering-sering gitu. Bener banget sih Tan itu. Pasti banget. Jangan ketemu teman kamu dulu, hati-hati di luar tuh lagi banyak virus, kita nggak tahu segala macam. Nah, itu pasti membuat nggak enak karena yang tadinya mungkin kalian punya teman dekat, sahabat yang tadinya bisa ketemu langsung, ngobrol langsung, jadi beda, interaksinya jadi berbeda. Yang tadinya bisa langsung ngobrol, langsung main, sekarang paling dari mana sih, Instagram, Zoom mungkin, atau mungkin ngechat aja, itu kan rasanya nggak enak gitu ya. Jadi kebutuhan kalian, kayak kalian butuh sesuatu, kalian ingin sesuatu tapi dibatasin, pasti kalian nggak suka gitu. Jadi ngerasa kesepian itu adalah hal yang sangat umum terjadi pada remaja. Dan kalau misalnya secara penelitian memang nggak cuma Indonesia ya, maksudnya di seluruh dunia merasakan hal yang sama juga. Tapi sebenarnya kalau menurut penelitian, walaupun kalian nggak bisa berinteraksi secara tatap muka dengan teman sebaya kalian tetap bisa kok, maksudnya memaintain atau menjaga hubungan pertemanan. Karena kan sebenarnya dulu sebelum pandemi pun kalau kalian ngobrol sama temen itu kan nggak harus selalu ketemu ya. Kayak kalian kalau keluar dari sekolah, begitu udah sampai rumah, kalian tetap chat sama teman-teman kan, tetap ngobrol sama teman-teman. Mungkin bedanya sekarang jadi lebih panjang waktunya, jadi nggak ada jeda untuk ketemunya gitu. Jadi sebenarnya katanya kalau menurut penelitian yang bisa membantu adalah kualitas pertemanan yang kalian punya dengan teman kalian ini nih dari sebelum pandemi. Kalau misalnya ikatannya kuat, nah itu pasti akan membantu untuk membatasi dampak buruk
dari pandemi. Jadi kebutuhan kalian untuk tetap terhubung sama orang lain itu kan nggak harus selalu terpenuhi. Kalau sekarang ya, nggak harus langsung terpenuhi, harus langsung ketemu gitu. Tapi bisa dari chat, bisa dari video call, bisa dari Instagram. Mungkin sekedar nanya say hi, nanya kabar, nanya PR, atau misalnya Zoom bareng deh. Kalian kerja kelompok. Kalau dulu kan zamannya tante, kalau misalnya ada tugas yang susah, yaudah kita kumpul bareng, ngobrol gitu, belajar bareng. Sekarang sebenarnya masih bisa dilakukan itu, walaupun ada penyesuaian ya, maksudnya kalian mungkin ngumpul barengnya di Zoom atau di Google Meet atau di sejenisnya gitu. Jadi sebenarnya membangun koneksinya itu masih bisa dilakukan, tapi ada perubahan caranya aja. Kalau kalian punya teman atau hubungan pertemanan yang baik gitu dengan teman-teman kalian, itu akan membantu buat kalian rilis stres, rilis ketidaknyamanan itu. Sebentar, aku izin minum dulu. Maaf ya, karena tante juga lagi COVID kan, jadi masih ngos-ngosan gitu. Samaan kita, Tan. Karena Omikron lagi tinggi banget kan, jadi nggak tahu kemana di mana gitu. Jadi sebenarnya yang membantu kalian ya harus, walaupun nggak bisa ketemu secara tatap muka, harus tetap diusahakan ada interaksi walaupun secara online. Misalnya ya itu tadi Instagram, video call, kirim-kirim stiker mungkin, atau mungkin kalau di usia kalian beda kali ya sekarang pertemanannya gitu. Kalau di usia tante mungkin sekedar kirim postingan yang lucu, sekedar kirim informasi sesuatu yang bikin ketawa gitu. Itu kan sebenarnya sama. Kalau dulu kita ketemu sama temen, ya kita ngobrolin hal yang lucu juga, cuma sekarang bentuknya mungkin teks atau video atau link dari tempat lain gitu. Jadi kalau semasa pandemi ini, tante pernah baca di sebuah sumber di Harvard gitu. Jadi masa pandemi ini yang bisa membantu menyelamatkan kita adalah membangun resiliensi. Apa sih resiliensi? Resiliensi itu kayak bola. Jadi ketika jatuh, dia bisa membal lagi. Kayak manusia ketika ketemu masalah, dia bisa bangkit lagi. Kalau sekarang memang jadi masalahnya kelihatannya konstan ya. Dari tahun 2019 sampai sekarang kan masih pandemi terus. Nah, di situ biar kita bisa melewati dengan lebih baik, lebih adaptif, bisa lebih menyesuaikan diri, ya harus dengan membentuk resiliensi itu. Gimana sih caranya? Di artikelnya Harvard itu digambarkan resiliensi sebagai kayak mainan jungkat-jungkit, tahu kan yang di taman gitu, yang main berdua. Jadi di satu sisi ada hal-hal yang negatif, satu sisi ada hal-hal yang positif. Nah, kalau selama pandemi ini pasti banyak kan hal negatif yang didapat, stres, kurang motivasi, nggak bisa keluar, banyak hal yang menyebabkan kalian stres. Itu bisa istilahnya kita ambil nih si penyebab stresnya, kita kelola satu-satu, lalu kita perbanyak si hal-hal yang positif. Jadi misalnya kalau ternyata kalian mengenal diri kalian, oh aku nih orang yang bisa lebih happy, bisa lebih seneng moodnya, lebih bahagia moodnya kalau nonton film yang bagus, atau nonton denger musik yang dari artis kesukaan aku misalnya, atau oh aku orangnya sukanya bikin-bikin sesuatu, DIY gitu, atau oh aku senengnya nih curhat misalnya sama teman aku. Itu tuh kita lagi menambah ke si efek yang positif ini. Jadi akhirnya si jungkat-jungkitnya yang tadinya mungkin berat di negatif, kita masukin ke banyak hal yang positif biar bisa menimbangi si negatifnya. Jadi tentunya tetap kita harus sadar ya, maksudnya di sekitar kita tuh siapa sih yang bisa memberikan hal positif untuk kita, siapa yang hal apa yang bisa membuat kita lebih bahagia, biar bisa lebih karena situasi ini kan kita nggak bisa kabur juga ya. Masalahnya kalian kemanapun di dunia ini, di ujung dunia, tetap pasti ada pandemi itu, tetap pasti ada sakit itu gitu. Jadi kita juga perlu mengelola ekspektasi kita gitu. Yang mungkin awalnya ya aku pengen ketemu teman-teman, tapi kan sekarang memang lagi nggak memungkinkan. Artinya kalau mau ketemu sama teman-teman ya bukan ketemu fisik tapi ketemu online. Terus juga menerima bahwa ada sesuatu yang di luar kendali kita loh. Misalnya ya pandemi kita nggak tahu ya selesainya kapan. Kalau sempet kan mungkin membaik tapi tiba-tiba jeng Omikron datang gitu. Itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, nggak bisa kita kendalikan. Jadi kita cukup fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan. Artinya, wah ada virus, ya udah berarti aku harus jaga prokes. Ini stres sih nggak enak. Ya udah kalau gitu aku harus cari sesuatu yang bisa bikin aku happy. Terus juga mungkin aku nggak bisa ketemu teman. Ya udah mungkin aku harus cari alternatif lain. Ngobrol sama teman itu nggak harus langsung ketemu. Atau ini sekolah susah banget, tugasnya banyak. Berarti mungkin aku harus cari cara belajar yang efektif buat diriku. Maksudnya walaupun tugasnya banyak, gimana nih biar sepinter-pinter mungkin semua tugasnya selesai. Terus dicek lagi misalnya, ternyata tugas-tugas
aku nggak selesai karena aku sering nunda, atau misalnya karena mungkin ekspektasi aku, harapan aku terhadap pengerjaan tugasnya ketinggian gitu. Jadi kayak dibikin mulu, maunya aku harus perfect gitu, padahal nggak ada tanda keharusan itu kan. Jadi belajar untuk menentukan ini tuh harapan yang aku punya realistis nggak ya, sesuai nggak ya untuk situasi sekarang. Ada hal yang mungkin ya udah kita nggak bisa mengendalikan kapan pandemi ini berakhir. Yang bisa kita kendalikan ya tadi usaha-usaha kita tuh untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Cari support, cari orang-orang yang memang punya dampak, punya efek yang positif ke kalian, karena pasti setiap orang beda-beda ya. Dan kalau misalnya tante pernah lihat video juga, jadi ada analogi di mana si otak manusia itu setiap saat pasti menghasilkan pikiran yang baik, pikiran yang netral, maksudnya pikiran yang positif, pikiran yang netral, dan pikiran yang negatif. Itu pasti gitu dalam kehidupan kita. Even sebelum pandemi pun pasti ada kayak gitu. Mungkin dulu yang bikin stres bukan pandemi, mungkin hal lain gitu. Terus juga di kehidupan kita tuh jadi kepala kita tuh terus menghasilkan itu, perasaan-perasaan juga. Dan kalau misalnya Ian sama Tata pernah makan di restoran sushi yang ada trennya itu yang kayak sushi tei gitu misalnya. Itu kan di situ ada banyak sushi yang jalan gitu. Ada sushi yang mungkin kita suka, ada sushi yang kita nggak suka, ada sushi yang sifatnya ya aku suka tapi nggak yang pengen banget gitu, netral aja gitu. Sama kayak pikiran dan perasaan kita, ada yang bagus, ada yang positif, ada yang kita nggak suka, ada yang negatif, ada yang netral biasa aja. Nah tapi kan ketika kita ada di dekat tempat sushi itu, kita otomatis ambil yang memang positif, yang kita suka kan, yang kita suka atau yang mungkin kita pengen coba. Karena bagaimanapun hidup manusia itu nggak mungkin selamanya perasaan dan pikirannya selalu positif. Itu bukan manusia namanya. Karena kalau manusia tuh pasti ada rasa marah, ada rasa cemas, ada rasa kecewa, takut, sedih, dan lain-lain. Ya itu memang negatif, tapi itu kita harus terima bahwa itu bagian dari diri kita. Dan seperti yang Tata bilang, kita harus belajar berdamai. Jadi belajar untuk memfokuskan, oke, mana yang bisa membantu aku kehidupanku sehari-hari ini lebih baik, lebih positif, lebih nyaman, mana yang hal-hal yang mungkin kalau aku pikirkan, aku rasakan terus-menerus, aku fokus sama itu, makin membuat aku down, makin membuat aku nggak termotivasi, berarti mungkin kita let go. Kayak di tempat sushi itu, kalau yang kita nggak suka, ya udah biarin aja, dia lewat di depan kita. Ya udah kita cukup, oke dia udah lewat, tapi udah kita fokus lagi sama yang positif atau yang kita suka. Gitu. Jadi emosi negatif itu emang perlu tetap kita rasain ya Tanya, tapi ya kalau bisa ya yang dirasain yang positifnya aja gitu ya Tanya. Lebih fokus sama yang mendukung kamu dalam keseharian kamu gitu. Misalnya, soalnya emosi negatif kadang kita butuh ya, maksudnya kayak tadi Tante bilang takut ya butuh. Kalau kita nggak takut, kita nggak hati-hati loh dalam pandemi ini. Jadi mungkin kita lebih careless, mungkin kita yaudah keluar rumah aja nggak pakai masker, nggak usah cuci tangan, nggak usah apa. Jadi kita tetap butuh itu, tapi ada porsinya, ada yang membantu kita untuk survive. Itu yang kita lebih fokusin gitu. Dan selanjutnya pertanyaan seperti yang kita tahu nih Tan, kan sekarang KAJ sudah mengadakan program konselor teman sebaya yang ditujukan kepada para remaja yang membutuhkan tempat konseling. Bagaimana pelaksanaan program tersebut Tan? Kebetulan kalau program ini sebenarnya Tante nggak join dalam program ini, tapi Tante tahu karena udah ada sosialisasi, dan salah satu teman Tante yang psikolog itu juga ikut terlibat dalam pembuatan program konselor sebaya ini. Kalau kemarin dari infonya sejauh ini masih on progress, karena untuk mendaftar jadi konselor sebaya ataupun yang mau cerita itu harus dari website Bela Rasa. Terakhir Tante tahu itu, dan sejauh ini prosesnya karena namanya program baru ya pasti butuh persiapan banyak, websitenya juga integrasi lagi gitu. Jadi masih on proses, cuma mengarah ke hampir komplit sih itu. Tapi nantinya kalau yang Tante dengar ini nanti akan berlaku di semua gereja, nggak cuma katedral doang karena di bawah KAJ, tapi semua gereja yang di bawah KAJ. Dan itu bebas, maksudnya kalaupun ternyata nantinya ada yang mau cerita di luar KAJ, ya juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang harus dari website Bela Rasa itu. Itu sih programnya kurang lebih memang menargetkan remaja-remaja Katolik yang butuh tempat cerita, butuh teman curhat, dan mungkin belum ketemu tempat yang pas, bisa cerita dari situ. Nanti biasanya yang akan membantu, yang membalas tentunya juga kakak-kakak mungkin ya, kakak-kakak remaja yang punya background di bidang psikologi atau mungkin konseling itu. Atau mungkin yang punya minat di situ, tapi biasanya pasti ada pelatihannya
zamannya dulu. Jadi bisa dibilang ini tuh masih dalam tahap perkembangan juga ya Tan ya untuk program ini Betul. sendiri. Jadi sebenarnya programnya belum jalan gitu ya, belum. Jadi masih diusahakan untuk bisa dijangkau oleh remaja-remaja di KAJ juga terutama ya. Nah, untuk mempersingkat durasi nih Tan, langsung aja ke pertanyaan yang terakhir nih. Sebagai seorang Katolik nih Tan, menurut Tante nih, apa yang bisa dan harus kita lakukan dalam menghadapi kondisi ini gitu? Terutama kan kaitannya dengan kesehatan mental remaja nih Tan. Tante bagaimana? Kalau ini pertanyaan sebenarnya cukup sulit nih karena sebagai seorang Katolik ya. Jadi kalau buat Tante, karena Tante orang Katolik juga, jadi kalau dari sudut pandang Tante, agama atau kepercayaan yang kita punya itu bisa jadi tadi yang efek positif yang mengimbangi si jungkat-jungkit yang negatif itu ya. Dan biasanya dari agama itu kan ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan untuk membantu kita lebih tenang. Salah satunya misalnya berdoa. Mungkin ini nggak berlaku untuk semua ya, tapi maksudnya sebagian besar orang pasti merasa ketika berdoa, ketika kita mencoba terkoneksi sama Tuhan Yesus, kita pasti lebih tenang gitu. Nah, bahkan sebelum pandemi pun kalau kita punya masalah, kita butuh tempat cerita yang paling kayak, aduh butuh siapa nih, kita ada di situasi yang sulit, ada di situasi yang gak enak. Mungkin yang pikiran pertama kayak, aduh Tuhan Yesus bantu saya. Jadi kalau sebagai seorang Katolik tentunya tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan sebagai umat Katolik. Kalau misalnya memang buat Tata, buat Ian, buat teman-teman, buat semua ngerasa misalnya dengan berdoa, itu bisa memberikan rasa lebih tenang dan duit lakukan gitu. Terus juga kalau di Katolik enaknya kan banyak komunitasnya ya. Mungkin kalau buat yang remaja itu ada yang Bina Iman Remaja, ada yang OMK, Orang Muda Katolik. Di situ itu bisa membantu jadi sumber daya yang positif buat kita semua gitu. Karena di situ kita ada komunitas yang mungkin punya kepercayaan yang sama, punya cara pikir yang mungkin kurang lebih sama, dan di situ kita bisa jadi lebih merasa punya dukungan yang kita butuhkan untuk menjalani selama pandemi ini gitu. Dan biasanya kan untuk terlibat dalam komunitas itu pasti banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, misalnya ada seminar mungkin atau kegiatan komunitas bersama-sama, itu bisa dilakukan untuk istilahnya membuat kita tidak merasa kesepian. Yang tadi yang Tata dan Ian bilang kan, rentan merasa kesepian. Kalau gitu, kalau sudah merasa oke, aku sepi ya, berarti harus ada usaha untuk mencari gimana ya biar aku lebih rasa hidupnya tidak terasa sendiri gitu. Karena ternyata kalau dilihat semua orang mengalami ini ya gitu, bukan aku doang. Jadi sebagai seorang Katolik tetap mencoba untuk terhubung dengan Tuhan Yesus yang kita percaya dengan kekuatannya, karena di situasi seperti ini kadang kita butuh kekuatan yang mungkin apa ya, yang buat sebagian orang kok kayak abstrak gitu, tapi karena kita percaya, kita taruh kekalutan kita taruh kecemasan kita dalam Tuhan Yesus, itu membantu kita lebih ada merasa, oh masih ada harapan, oh masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi sebagai seorang Katolik sih tetap menjadikan itu sebagai sumber daya untuk melewati masa-masa yang sulit. Dan tentunya kita juga selain tergabung dalam komunitas, kita juga sebagai seorang Katolik kan kita sering diajarkan untuk peduli ya sama sesama. Kalau Tata sama Ian punya teman-teman yang kayaknya kelihatan kok kayak dia berubah ya, atau dia butuh tolongan, sekedar tanya kabar ke orang lain, itu kadang bisa berdampak yang sangat baik buat mereka gitu. Itu sih Tata dan Ian. Kalau dari kalian gimana coba sebagai seorang Katolik yang kalian kepikiran? Kalau aku sih ya mungkin kepikirannya tuh kayak kita kan sebagai Katolik juga, sebagai teman juga mungkin bisa mendengarkan teman kita yang misalnya butuh tempat cerita gitu kan, mungkin mungkin mereka cuma butuh buat numpahin sampah-sampah yang ada dalam dirinya. Benar. Itu kan jadinya itu sih Tan ngobrol aku. Kalau Ian gimana Ian? Sama seperti Tato kan kayak dengar curhat teman yang butuh teman curhat gitu. Kalau bisa ngasih solusi ya kita kasih solusi, walaupun misalnya nggak bisa juga ya sekedar nemenin aja itu juga udah cukup kok buat dia. Karena biasanya kalau orang kayak gitu tuh butuh tempat curhat doang, nggak perlu tanggapan kitanya gimana ya. Juga. Kecuali kalau emang dianya butuh solusi ya Tan. Iya. Nah itu kalian hebat tuh, udah tahu. Jadi sebenarnya ya kalau sebagai seorang Katolik nggak harus kalian join dalam sebuah program tertentu, atau misalnya nggak harus ikut apa dulu baru bisa memberi ke komunitas kalian, tapi dengan mencoba memulai dari sesuatu yang sederhana, yang paling dekat ya, misalnya ya jadi temen aja, dengerin kayak cuma dengerin sampah-sampahnya mereka, curhat-curhatannya mereka. Kadang mungkin
kayak kalian bilang nggak harus ada solusinya, tapi at least membantu teman kalian merasa, oh aku tuh nggak sendiri loh, gitu. Itu sih yang hal yang sebenarnya sederhana, simple, tapi pasti membekas buat orang di sekitar kita. Oke, berarti intinya itu kita harus mulai bisa menerima keadaan, berdamai sama keadaan, berharap dan berdoa juga kepada Tuhan biar kita semua sama-sama bisa melewati kondisi ini terus dan melakukan hal-hal apa yang kita bisa dari lingkup terkecil kita gitu ya Tan kan ya? Benar. Setuju sama poin-poinnya, kurang lebih ya itu sih yang bisa membantu kita lebih survive, karena ya tadi selama kita belum tahu pandemi akan kapan berakhirnya, kita cuma bisa fokus sama oke, apa yang ada di kendali kita, apa yang di luar kendali kita, udah kita punya kerelaan untuk ya udah itu kita nggak bisa ngontrol kapan pandemi selesai, kita nggak bisa ngontrol orang akan jaga protokol kesehatan atau tidak, kita nggak bisa ngontrol belajar online ini akan sampai kapan, tapi kita ada sesuatu pasti yang bisa kita usahakan yang bantu kita bisa mencapai tujuan, membuat kita lebih nyaman gitu. Oke, terima kasih banyak penjelasannya dan ini tuh pasti sangat-sangat amat relate sama teman-teman penonton semuanya ini. Karena ya sebagai remaja kita pasti semuanya mengalami hal-hal ini kan di masa-masa ini. Sekali lagi terima kasih banyak Tante atas penjelasannya. Terima kasih juga Tan. Sama-sama Ian dan Tata. Tante tahu ini berat buat kalian sekolah, nggak ketemu teman-teman, tapi nggak apa-apa, ambil waktu memproses itu, kemudian jalan lagi. Gitu. Oke? Semangat ya Ian dan Tata untuk ujian praktek yang lain-lainnya. Oke, terima kasih banyak Tante. Ya. Wah, penjelasan Tante Michelle tadi rinci banget ya. Emang rinci dan detail banget sih, Tak. Sampai-sampai nih ya, hal terkecilnya pun dibahas sama Tante Michelle. Iya, Ian ya. Sampai tadi aja gue nanya mulu deh kayak wartawan ya. Karena emang seru banget tuh bahasanya, terus amat sangat relate gitu untuk gue dan pastinya juga menurut gue sih bakal relate banget sama teman-teman penonton semua karena apa yang kita alami itu sama kan kurang lebih. 2 juta buat lu, Tak, bener sekali. Jadi gue harap nih ya teman-teman penonton semua bisa dapat manfaat dari obrolan kita di podcast kali ini nih. Yoi. Nah, buat teman-teman semua yang udah bersedia nonton sampai akhir ini, makasih banyak ya. Iya, makasih teman-teman semua. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subrek ya. Dadah. Dadah.